Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin pemirsa Elsita TV, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama guru kita Bapak Kiai Ridwan Fitri. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah, bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah Kiai kita sudah bersama kita di Elsinta. Beliau adalah salah satu pimpinan pesantren Rodatul Hidayah yang saat ini beliau masih eksis untuk mengembang dan membimbing santri-santrinya. Gimana Kiai kabarnya? Alhamdulillah ya. Pondok pesantren. Alhamdulillah lancar. Walaupun situasi COVID tetap kita istiqomah di dalam proses belajar mengajar. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini temanya guru kita akan menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan yang merusak keimanan seseorang. Itu gimana Kiai? Menurut Pak Kiai tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang merusak amal ibadah kita, yaitu keimanan kita. Ya, terima kasih. Jadi kita bersandar kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bersabda yang artinya bahwa ada 6 perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa menghilangkan pahala puasa, pahala ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu al-istighol bi uyubil khalqi. Jadi kita sibuk mencari aib, mencari kekurangan orang lain, tetapi lupa mengkoreksi, mengintrospeksi dirinya sendiri. Terus yang kedua, qaswatul khalqi. Jadi kerasnya hati, ya keras kepala kalau orang kita bilang itu ya, susah dikasih tahu, susah dibilangin, ya kan? Tambeng ya Pak Kiai ya. Jadi tambeng lah istilahnya orang sini itu, ya seperti itu. Jadi susah menerima kebaikan-kebaikan, masukan-masukan kebaikan itu sulit diterima, ya seperti itu. Yang selanjutnya hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, ya sehingga saking cintanya dengan dunia, dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku hambanya, kewajiban dia sebagai umatnya Rasulullah, kewajiban dia sebagai abdi negara, kewajiban dia sebagai kepala keluarga atau penanggung jawab di dalam keluarga. Nah ini lupa dengan itu semua, ya dia hanya mengumpulkan yang bersifat duniawiyah, yang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, ya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai yang bersifat duniawi, boleh. Yang penting itu kita gunakan untuk kepentingan dunia akhirat kita. Yang utama adalah kepentingan akhirat, karena wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan akhirat itulah sebetulnya kehidupan yang paling kekal, yang akan lama selama-lamanya. Di dunia itu cuma berapa tahun kita. Ya, Nabi itu umurnya cuma 63 tahun. 63. Ya. Nah, di kita ini ada yang 70, ada yang bahkan sampai 80 bonus lah gitu ya. Itu jadi yang ketiga ya hubbud dunya. Dan yang keempat yaitu qilatul haya, sedikit malu. Artinya apa? Rasa malunya itu boleh dikatakan itu padahal sedikit, apalagi sudah hilang rasa malu. Nah, makanya ada Nabi pernah bersabda, al-haya'u minal iman, ya. Malu itu termasuk atau bagian daripada iman. Karena apa? Antaranya iman dengan malu itu istilahnya di dalam ruangan itu berdekatan, berdampingan. Nah itu. Jadi ketika manusia atau seseorang itu sudah tidak punya malu, ya maka di sana keimanannya juga akan terganggu. Dipertanyakan berarti Kiai ya? Iya, akan terganggu. Ya,
al iman yazid wa yanqus. Ya, iman itu kadang naik, ya kadang turun. Ya, istilahnya tidak stabil. Nah, kalau seandainya dia punya rasa malu, dia selalu menjaga ya dirinya untuk menghindari dari hal-hal yang membuat dirinya rusak, dari hal-hal yang membuat dirinya akan terganggu keimanannya. Ya. Nah, ini disinilah rasa malu itu sangat penting sekali. Ya, makanya kalau manusia sudah tidak punya malu, ya ini bisa jadi kalbahaim. Dia akan seperti hewan. Ya, akan melakukan molimo, kalau istilah orang Jawa itu. Melakukan molimo itu udah nggak malu lagi. Nah, ini imannya bisa tercemar, imannya akan bisa hilang. Nah, ini kalau iman itu sudah hilang di dalam dirinya, maka ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Malapetaka akan datang menghampirinya. Terus yang selanjutnya tulul amal. Yang kelima itu ya. Jadi tulul amal itu panjang, angan-angannya itu panjang. Berangan-angan. Ya, khayalannya tingkat tinggi ya. Ya, manusia itu kan punya kemampuan masing-masing. Kadang dia kemampuannya sekian tapi dia pengen yang lebih. Nah, ini jadi terlalu berangan-angan, terlalu berkhayal. Nah, ini kalau sifat tulul amal ini, ya sifat angan-angan khayalannya terlalu tinggi, itu pengaruhnya sangat luar biasa pada jiwa dan raganya, pada jasmani dan rohaninya. Jasmaninya malas, dia akan melakukan apa-apa. Karena apa? Dia sudah asik dengan khayalannya. Sudah asik dengan khayalannya sehingga dia terbuai dengan khayalan itu. Akhirnya ya sudah. Dia biasanya malas, tidak mau melakukan apa-apa. Ya. Nah, ini jadi kalau kita di dalam babakan ibadah, ya khayalan kita memang harus luar biasa. Seakan-akan kita itu memang sedang menghadap Allah, kita dilihat Allah, ya kita sedang bersama Allah. Ya, itu tulul amal. Jadi jangan banyak angan-angan, menghayal yang tidak-tidak. Ya, apalagi menghayal untuk melakukan kemaksiatan, apalagi baru menghayal aja, itu sudah tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Terus yang selanjutnya yaitu az-zulmu la yantahi. Ya, berbuat zalim yang tidak pernah ada habis-habisnya. Terus selalu melakukan maksiat kepada Allah. Dia zalim kepada dirinya sendiri, dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia zalim kepada Allah, itu berarti dia tidak melaksanakan perintah-perintahnya, tidak melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Begitu. Alhamdulillah, penjelasan dan pembabaran mungkin kita nanti akan beri kembali bersama pemirsa El Sinta TV. Terima kasih pemirsa El Sinta, masih setia menunggu kita bersama. Kita lanjut kembali kepada guru kita yang telah menjelaskan pemaparan kajian Risalah Iman. Kiai, bagaimana tadi tentang 6 yang merusak iman seseorang, diantaranya seperti hubud dunia, al-haya, rasa malu, diantaranya al-haya untuk saat ini atau hubud dunia untuk zaman Covid seperti ini. Bagaimana Kiai, ini kan saat ini kan dilihat kondisi Indonesia yang Covid-nya luar biasa, naik turun, bagaimana untuk menanggapi tema tentang hubud dunia nih, Oke, bisa dijelaskan, Ki? Ya, terima kasih, alhamdulillah ya. Jadi sekarang itu kita pada situasi pandemi ya, karena adanya virus yang sangat luar biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi juga mengancam, menyebar ke negara-negara yang lain ya. Sebetulnya ini merupakan suatu bala, merupakan suatu musibah ya. Tetapi bukan berarti dengan adanya musibah ini, adanya bencana ini, adanya pandemi ini, itu membuat kita menjadi
susah gitu ya, susah. Tetapi sebetulnya di sini banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung, ya. Banyak sekali hal-hal, kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau seandainya kita mau menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ada istilah apa itu, lockdown ya, ditutup istilahnya di mana-mana. Nah, justru di sini kalau saya ya itu menggunakan kesempatan ini untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih sering bertafakur, kita lebih sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kurangi kemaksiatan kita, ya, dosa-dosa kita kepada Allah. Di situ kita mohon ampun kepadanya, ya. Dan kaitannya dengan hubud dunia, ya artinya yang awalnya manusia itu bergerak tanpa batas, dia mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa batas, tak kenal waktu, ya kan, siang malam itu buat si pekerja keras, ya, untuk si pengejar dunia, ya, itu nggak ada batasan untuk dia, terus dia cari. Nah, dengan adanya kondisi dan situasi seperti ini, secara otomatis sebetulnya dia sedang Allah berikan semacam arahan, ya, untuk supaya dia bisa membatasi diri untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Akan tetapi yang tadinya banyak diisi tentang hal-hal yang duniawi, dia ganti dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat ubudiyah, ibadah. Ya, lebih banyak melakukan sholat-sholat, ya, sholat wajibnya dilakukan dong. Nanti rajin sholat hajat, tahajud, tetapi nggak pernah sholat subuh, sholat rawatib ya. Dalam situasi seperti itu. Jadi menanggapi hubud dunia seperti itu. Kemudian gimana Kiai untuk menanggapi dengan al-haya, tema al-haya, rasa malu? Mungkin kita udah lihat nggak di kota, nggak di kampung, itu al-haya itu udah di mana-mana Kiai. Iya. Terutama pada generasi muda yang perempuan, sifat rasa malu itu udah hilang Kiai. Ini bagaimana menumbuhkan generasi kita nih rasa malu, terutama rasa malu kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat. Bagaimana cara menurut Kiai? Ya. Makanya disinilah diperlukan adanya pendidikan, suatu pendidikan yang dinamakan dengan pendidikan agama, pengetahuan agama. Makanya sekalipun anak kita itu mau jadi apapun, mau kita sekolahkan dimanapun, nah ini langkah kita untuk yang intern keluarga kita dulu ya. Jadi untuk keluarga kita masing-masing, yang pertama bagaimana anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak kita ini kita arahkan, kita bekali mereka dengan ilmu-ilmu agama. Kalau kita tidak bisa membimbing, ya kita titipkan atau kita minta bantuan kepada para ustadz atau para kiai, atau kita sekolahkan di madrasah-madrasah, ya, supaya pendidikan agama itu betul-betul melekat di dalam dirinya, ya, amaliyah, yang ilmiah dan amaliyah, ya, artinya punya ilmu dan dia mau mengamalkannya. Nah, ini benteng yang sangat penting, ya. Nah, karena kalau rasa malu ini, kalau seandainya dia punya pendidikan agama, mungkin ya pengetahuan tentang keagamaan, rasa malu ini tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikendalikan. Jadi boleh katakan sama hawa nafsu itu gak jauh beda. Berarti sudah fitrah rasa malu itu ya. Iya. Jadi kalau sudah hilang rasa malunya, ya ini kan sudah repot. Dia akan melakukan perbuatan apa saja, sekalipun itu menurut orang lain padahal tidak baik. Menurut orang lain ini tidak bagus, tapi karena rasa malunya sudah hilang dalam dirinya, udah tidak terkontrol pakai ya. Iya, nah ini makanya perlu adanya pendidikan keagamaan di keluarga. Nah, itu juga salah satunya merupakan upaya, ya, penanaman di dalam diri manusia atau di dalam diri setiap orang, ya. Nah, ini makanya marilah pendidikan agama itu betul-betul kita galakan, ya, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Jadi, terima kasih Kiai, kita break dulu sementara.
Pemirsa El Sinta, kita break sejenak. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, kita kembali lagi. Pak Kiai, kalau kita lihat dari paparan yang Kiai sampaikan tadi, itu negara kita ini tadi seperti dilanda dengan COVID, dengan adanya media bermacam, dari politik negara dan masyarakat dan lain sebagainya. Ini ada salah satu yang Kiai sampaikan dari poin-poin itu, sepertinya contohnya lah. Kalau dulu itu salamatul insani fi hifdzil lisan. Manusia itu selamatnya dengan lidah. Betul, betul. Tapi sekarang orang bisa nggak selamat gara-gara ini kayak ini. Iya, WA, jari. chattingan, salah sedikit hati kesinggung, wah berantem diantaranya kayak gitu. Terus dengan gara-gara ini aib seseorang bisa terlihat. Dengan gara-gara media sosial, semua kejelekan-kejelekan itu bisa dari ujung media sosial. Nah, bagaimana kayak dari salah satu yang kayak paparkan tadi yang keenam itu berhubungan dengan kondisi sekarang ini di media sosial, Ki? Iya. Jadi kaitannya dengan yang tadi setelah saya sampaikan pada awal-awal segmen, ya, dengan kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini, ya sekarang itu kan banyak ya di antara mereka menghujat, mereka tidak dengan lisan lagi ya, betul, tapi lewat media sosial, media, Facebook kah, ya, atau Instagram, atau dengan lewat WA. Kalau dulu ketika kita berbicara buruk kepada seseorang, atau istilah orang Jawa itu ngenyek lah, menghina seseorang itu kan dengan lisan, paling hanya beberapa orang yang tahu dan yang mendengarnya. Tapi kalau sekarang ya dengan media sosmed, ya, ini mungkin hampir satu dunia ya kan menyaksikan mengetahui itu ya itu kan. Nah, makanya ini di sini orang kadang ketika dia sedang asik dengan media sosial yang dia punya, yang dia pakai, ini akhirnya kan waktunya lebih banyak untuk itu. Nah, ini banyak waktu yang terbuang hanya untuk itu, dan mereka lupa ya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau seperti itu nanti bisa qaswatul qalbi. Jadi hatinya qaswatul qalbi, ya. Jadi hatinya akan menjadi keras, ya. Nah, padahal ada 3 perkara, ada 3 organ di tubuh kita yang ini merupakan penentu dari segala-galanya, yaitu lisan kita, mata kita, telinga kita. Sekarang tambah lagi jari-jari kita, yang ya, bisa akal kita merusak ya kan? amal iman kita. Amal ini juga bisa merusak. Ya. Jadi jari jemari, nah ini kaitannya nanti kan dengan akal kita. Ya kan, berarti akal kita mengeluarkan sesuatu hal-hal yang negatif, apalagi di situ menghujat, ya, memfitnah, memviralkan sesuatu yang tidak baik, yang akhirnya aib seseorang itu akan terbuka. Otomatis bukan hanya dirinya yang tidak terima, tetapi Allah pun tidak akan menerima itu. Ya. Nah, ini jadi lebih cenderung pada hal ini adalah qaswatul qalbi. Ya, kita kalau seandainya terjerumus kerasnya hati, nah ini akan sulit sekali kita akan menerima kebaikan-kebaikan, apalagi keberkahan, ya, kebaikan aja tidak masuk kepada kita, apalagi keberkahan, karena keberkahan itu akan datang kepada sesuatu hal yang baik-baik yang masuk di dalam diri kita. Jadi seperti itu. Berarti kayak apa yang dipaparkan oleh kayak tadi, selain yang banyak merusak keimanan itu, ternyata banyak kayak ya. Media sosial, dengan jari kita sebegitu luasnya, ternyata bukan hanya lisan aja, berarti ya, sekarang merusak lagi amal ya, keimanan seseorang bisa jadi hancur dan hilang. Mungkin Kay bisa simpulkan dari 6 poin yang tersebut dari Kay, untuk teman-teman El Sinta. Iya, jadi kalau seandainya kita menghindari dari 6 hal tersebut, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan
di dunia dan di Amin. akhirat, ketenangan lahir dan batin, ya Amin. kan? Dan insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal. Dan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Di akhirat nanti ada orang muflis, ya kan? Orang muflis itu orang yang bangkrut katanya. Siapa mereka? Ketika mereka merasa amal ibadahnya banyak, ya kan? Ketika mereka merasa amal ibadahnya bergunung-gunung jumlahnya, ya. Tetapi pada akhirnya sampai sana kosong, ya, sampai sana kasang. Karena apa? Ya karena itu. Satu, karena niat. Yang kedua, dia tidak mampu bagaimana menjaga amal-amalnya ini bisa betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia jadi kayak Sia-sia, kayaknya dia membawa bekal yang banyak, tapi sampai sana ternyata kosong. jong Ya, ya, padahal badannya. manusia di alam akhirat itu akan hidup yang sangat lama dan selama-lamanya. Oleh karena itu perlu bekal yang Bekal yang banyak. banyak. Apa bekal kita? Yaitu amal ibadah kita. Selama kita masih hidup di alam dunia, karena ad-dunya mazra'atul akhirat. Karena dunia ini merupakan ladangnya Jembatan. akhirat. Ya. Jadi apa yang kita tanam hari ini, dan itu suatu saat akan kita tanam juga nanti di alam akhirat. Mayyazra yahsud. Siapa yang menanam, maka dia akan manen. Kalau kita tidak pernah menanam, kita tidak pernah nandur, istilah orang Jawa, ya. Nah, itu mau panenannya siapa? Iya, Ya iya, kan? iya. Gitu. Berarti dunia ini bisa buat tempat memanen, nanti di akhiratnya bisa kita nikmati pakai ya. Betul. Kita hilangkan virus-virus yang tadi 6 itu dalam diri kita, ya, sehingga kita betul-betul menjadi insan kamil, Alhamdulillah. insan yang sempurna. Karena di surga itu nggak ada orang jelek, semuanya orang baik, semuanya baik-baik, nggak ada yang jelek, ya, nggak ada orang tua juga di sana, muda semua. Seperti Semua antum kembali ini ya. kan awet muda ya, Iya. karena tambah muda lagi. Waduh, makasih Ki. Iya, Makasih iya. Ki. Alhamdulillah pemirsa El Sinta, kita bersama Pak Kiai Ridwan Fitri dari Tirboyo sudah memberikan paparan Kediri. pada kita tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang merusak iman seseorang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat semua. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.